Nah, gini Pak, seperti kita semua ketahui bahwa bimbingan belajar Primagama itu menggunakan DMI Pak ya. Mengapa bimbingan belajar Primagama menggunakan DMI? Ya, makasih Mbak Reta. Jadi DMI ini hadir untuk memberi nilai tambah bagi bimbingan Primagama untuk melayani murid-muridnya. Ya. Karena kompetisi bimbingan belajar itu semakin tahun semakin meningkat. Jadi Begitu Pak ya. setiap Primagama mau buka cabang itu ya, tidak lama kemudian bimbel lain mesti mengikuti. Nah, itulah alasan kenapa DMI harus hadir di Primagama. Untuk mengikuti perkembangan zaman juga Pak ya, Betul, memenuhi Mbak persaingan Reta. di luar sana yang begitu Iya, ketat begitu ya iya. Pak ya. Nah, mungkin adakah pertimbangan-pertimbangan lainnya mengapa bimbingan belajar Primagama menggunakan tes bakat ini? Ya, makasih. Jadi ada malah lebih mendasar dari sekedar persaingan dengan industri jasa bimbel yang lain ya. Iya. Jadi tidak ada persaingan dengan bimbel lain, saya pikir Primagama tetap harus memberikan layanan yang terbaik bagi para muridnya. Nah, atas dasar pertimbangan itulah muncul DMI. Jadi reasoningnya yang pertama pertimbangan akademis, Iya, akademis. kemudian yang kedua pertimbangan filosofis. Nah. Mungkin bisa dijelaskan Pak perkembangan akademis dan perkembangan filosofis. Bisa Mbak Reta. Ya. Untuk pertimbangan yang bersifat akademis, ini pola pembelajaran di Primagama itu ada konsep REC ya, jadi remedial, enrichment, dan consulting. Jadi remedial ini untuk menghadapi atau melayani murid-murid yang kebetulan waktu di sekolahan rankingnya belum bagus ya. Oh, gitu. Jadi di sekolahan itu ada kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Jadi 30 murid itu ada 10 ranking atas, 10 ranking menengah, dan 10 ranking yang bawah. Nah, yang di bawah inilah mereka nampaknya perlu ada program remedial. Jadi pengulangan Mbak Reta. Ya, Jadi ya. anak-anak yang di sekolah rumus-rumusnya lupa diulang, dikasih PR, ya itu remedial. Ya. Kemudian yang berikutnya enrichment. Jadi anak-anak yang rankingnya tinggi, Mbak Reta, itu mereka diberi pengayaan soal. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang mungkin di sekolah belum diberikan, tapi oleh Primagama diberikan karena levelnya tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, ini sehingga anak-anak yang ranking, yang jawara mendapatkan menu yang gizinya lebih berat lah. Lebih berat gitu ya Pak ya, untuk Dan mengasah lebih baik gitu Pak ya. iya, dan yang ketiga consulting. Ini mereka tentu tidak sekedar punya persoalan akademis, tapi juga persoalan psikologis dengan lingkungannya, maka butuh konsultasi. Nah, konsultasi ini bisa bersifat akademis dan non-akademis. Nah, inilah yang kenapa perlu ya, maka kita ada pertimbangan akademis. Kemudian yang kedua pertimbangan filosofis. Nah, ini jadi bahwa orang hidup itu harus eksis. Nah, eksistensi manusia dipengaruhi oleh 3B. Jadi pertama bakat ya, sejak lahir diberi karunia bakat. Kemudian setelah itu tentu harus belajar, ada stimulasi. Jadi bakat unggul harus dikembangkan. Jadi maka harus belajar dan belajar harus sesuai dengan bakatnya, dan pada akhirnya setelah anak-anak ikut bimbingan di Primagama, ikut kuliah tentu harus berkarya. Nah, dalam berkarya itu harus ada konsistensi antara bakat dan profesi kelak yang ada. Gitu masa depannya juga gitu Pak. Iya. Nah, apakah benar Pak bimbingan belajar Primagama adalah satu-satunya yang menggunakan DMI? Ya, alhamdulillah benar Mbak Reta. Iya. Jadi sampai hari ini dan 50 tahun ke depan insya Allah satu-satunya, karena DMI ini sudah kita daftarkan hak ciptanya. Jadi di Kementerian Hukum dan HAM kita lembaga yang satu-satunya pakai tes bakat DMI. Tes bakat DMI, jadi benar ya Pak ya? Betul Mbak Dan Reta. belum ada bimbingan belajar lainnya Ya, yang menggunakan alhamdulillah. DMI ya? Ya, inilah inovasi dari Primagama.